Halo semuanya. Di sini kami akan membahas aliran linguistik tradisional. Sebelumnya nama saya Sultan Rashid. Nama saya Amelia Malau. Nama saya Christina Putri Sumaja. Di sini kami berasal dari Prodi Sastra Indonesia, dan untuk memenuhi tugas kami, tugas proyek aliran mata kuliah aliran linguistik, kami akan membahas kajian-kajian, terutama kajian linguistik tradisional. Stay tune. Studi linguistik mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu tahap spekulasi, tahap observasi, dan tahap perumusan teori. Pada tahap spekulasi, pernyataan-pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris, melainkan pada dongeng atau cerita rekaan belaka. Dan pada tahap klasifikasi dan observasi, para ahli bahasa mengadakan pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki, tapi belum sampai pada perumusan teori. Nah, pada tahap yang terakhir, yakni tahap ketiga, tahap penyelidikan ilmiah, diteliti itu bukan hanya diamati, tapi juga telah dibuatkan oleh teori-teorinya. Sedangkan aliran tradisional boleh dikatakan sebagai aliran linguistik yang tertua. Istilah tradisional sering dipertentangkan dengan istilah struktural, sehingga dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Dan teori tradisional berdasarkan pola pemikiran secara filosofis. Dari latar belakang sejarahnya kita ketahui bahwa munculnya teori ini bermula dari Plato dan Aristoteles yang kita kenal sebagai filosof besar bangsa Yunani. Nah, di sisi lain, munculnya aliran tradisional pada abad 4 sebelum Masehi, yakni seorang ahli filsafat Plato, menelurkan pembagian jenis kata bahasa Yunani kuno dalam kerangka telaah filsafatnya. Plato membagi jenis kata menjadi 2, yakni onoma dan rema. Onoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan, adapun rema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan dan pembicaraan. Secara awam atau secara mudahnya, onoma ini lebih kurang dapat disejajarkan dengan kata benda, sedangkan rema lebih kurang disejajarkan dengan kata kerja atau kata sifat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Perkembangan ilmu bahasa sampai pada masa itu terbatas pada telaah kita saja, khususnya tentang jenis kata. Tata bahasa atau gramatikal baru mulai diperhatikan pada akhir abad 1130 sebelum Masehi oleh Dionysius Thrax. Buku tata bahasa yang pertama disusun itu berjudul Technics Grammatique. Buku inilah yang kemudian menjadi anutan para ahli tata bahasa yang lain yang kemudian dikenal sebagai penganut aliran tradisionalisme. Pada zaman ini pembagian jenis kata sudah mencapai 8, yakni yang pertama nomina, 2 pronomina, 3 artikel, 4 verba, 5 adverbial, 6 preposisi, 7 partisipium, dan yang ke-8 itu konjugasi. Ciri-ciri aliran tradisional menurut Suparno 2002 dalam bukunya yang halaman 44 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertolak dari pola pikir secara filosofis. Ada 2 hal yang menjadi bukti bahwa aliran tradisional menggunakan landasan atau pola pikir filsafat, ialah banyaknya pembagian jenis kata yang bersumber dari onoma rema, produk Plato, dan onoma rema sindesmos, produk Aristoteles, dan penggunaan istilah subjek dan predikat yang sampai saat ini menjadi materi utama dalam pembelajaran bahasa di sekolah. Yang kedua, tidak membedakan bahasa dan tulisan. Teori ini mencampur adukan pengertian bahasa dalam arti yang sebenarnya dan tulisan perwujudan bahasa dengan media huruf
Dengan demikian, secara otomatis juga mencampur adukan pengertian bunyi dan huruf. Sebagai bukti, seorang ahli bahasa mencampur adukan pengertian tersebut dapat dibaca pada kutipan antara vokal-vokal itu. Huruf A adalah yang membentuk lubang mulut yang besar, I yang kecil, E biasanya terbentuk di dalam mulut sebelah muka, dan O di belakang sebelah ke dalam. Dalam Mes dalam Suparno 2002 dalam bukunya halaman 44. Yang ketiga, senang bermain dengan definisi. Ciri ini merupakan pengaruh dari cara berpikir secara deduktif. Semua istilah diberi definisi terlebih dahulu, kemudian diberi contoh yang kadang-kadang hanya ala kadarnya. Teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan-kenyataan disimpulkan. Kenyataan-kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Yang keempat adalah pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Ketaatan pada pola ini diwarisi sejak para ahli tata bahasa tradisional mengambil alih pola-pola bahasa Latin untuk diterapkan pada bahasa mereka sendiri. Kaidah bahasa yang telah mereka susun dalam suatu bentuk buku tata bahasa harus benar-benar ditaati oleh pemakai bahasa. Setiap pelanggaran kaidah dinyatakan sebagai bahasa yang salah atau tercela. Pengajaran bahasa di sekolah mengajarkan bahasa persis yang tercantum di dalam buku tata bahasa. Praktik semacam itu mengakibatkan siswa pandai dan hafal teori-teori bahasa, akan tetapi tidak mahir berbicara atau berbahasa di dalam kehidupan bermasyarakat. Tata bahasa yang mereka pakai itu biasa disebut tata bahasa normatif dan tata bahasa preskriptif. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu nomor 5, level-level gramatik belum ditata secara rapi. Level atau tataran yang terendah menurut teori ini adalah huruf. Level ini di atas huruf adalah kata, sedangkan level yang tertinggi adalah kalimat. Menurut teori ini, huruf didefinisikan sebagai unsur bahasa yang terkecil. Kata didefinisikan sebagai kumpulan dari huruf yang mengandung arti, sedangkan kalimat didefinisikan sebagai kumpulan kata yang mengandung arti lengkap. Nomor yang keenam, tata bahasa didominasi oleh jenis kata atau part of speech. Ciri ini merupakan ciri yang paling menonjol di antara ciri-ciri yang lain. Hal ini dapat dimengerti karena masalah penjenisan kata merupakan aspek linguistik yang paling tua dalam sejarah kajian linguistik. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan aliran tradisional. Yang pertama, keunggulan, yaitu A. Teori tradisional lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak dari pola pikir filsafat. Yang B. Aliran ini berkiblat pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi cara penganutnya amat dibanggakan. Yang selanjutnya, aliran tradisional mampu menghasilkan generasi yang mempunyai kepandaian dalam menghafal istilah karena salah satu ciri aliran ini senang bermain dengan definisi. Selanjutnya, aliran tradisional ini menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi karena pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Selanjutnya, aliran ini memberikan kontribusi besar terhadap penegakan prinsip yang benar adalah benar walaupun tidak umum, dan yang salah adalah salah walaupun banyak pengikutnya. Yang kedua, kelemahan. Yang pertama, teori tradisional belum bisa membedakan bahasa dan tulisan sehingga pengertian antara bahasa dan tulisan masih kacau. Yang kedua, teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Yang ketiga, pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah sehingga siswa pandai dan hafal teori-teori bahasa, akan tetapi tidak mahir sama sekali berbicara atau berbahasa di dalam kehidupan masyarakat.
Yang keempat, level-level gramatikalnya belum rapi. Hanya 3 level yang secara pasti ditegakkan, yakni huruf, kata, dan kalimat. Yang kelima, pemberian bahasa menggunakan pola bahasa Latin yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang keenam, pemberian bahasa berdasarkan bahasa tulis baku, padahal bahasa tulis baku hanya merupakan sebagian dari ragam bahasa yang ada. Yang ketujuh, permasalahan tata bahasa masih banyak didominasi oleh permasalahan jenis kata atau part of speech, sehingga ruang lingkup permasalahan masih sangat sempit. Yang kedelapan, objek kajian hanya sampai dengan level kalimat sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Demikian materi dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Kami akan kembali lagi dengan kumpulan tugas-tugas yang lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.